dengan teori bahasa dan automata. Untuk judulnya sendiri adalah Turing Mesin. Dan untuk itu, perkenalkan saya Lidiawati, jurusan Teknik Informatika, dan teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Alfandi Surya Lana. Dan saya Azam Ahmad. Saya Iqbal Fatul Rahman. Dan saya Opi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal, ini diperkenalkan sebelum komputer nyatanya dibangun. Model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak, menentukan computable function. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sebuah mesin Turing terdiri dari barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju, mundur, komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulisi sel aktif yang ada di pita tadi, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah mesin Turing. Sebuah mesin Turing mengacu pada mesin hipotesis yang diusulkan oleh Alan M. Turing pada tahun 1912 sampai dengan 1994. Pada tahun 1936, yang diperhitungkan yang dimaksudkan untuk memberikan definisi operasional dan formal dari gagasan intuitif komputabilitas dalam domain diskrit. Ini adalah perangkat digital dan cukup sederhana untuk menerima analisis teoritis dan cukup kuat untuk merangkul segala sesuatu dalam domain diskrit yang dapat dihitung secara intuitif. Seolah-olah itu tidak cukup. Dalam teori perhitungan, banyak kelas kompleksitas utama dapat dengan mudah ditandai oleh mesin Turing yang dibatasi secara tepat, terutama kelas P, NP. Yang penting akibatnya pertanyaan utama apakah P sama dengan NP. Turing memberikan demonstrasi yang brilian bahwa segala sesuatu yang dapat dikatakan masuk akal dihitung oleh komputer manusia menggunakan prosedur tetap dapat dihitung dengan mesin seperti itu. Seperti yang diklaim Turing, seperti setiap proses yang secara alami dapat disebut sebagai masukan gereja also. Tahun 1903 sampai dengan 1995. Selama bertahun-tahun, semua upaya serius untuk memberikan definisi yang tepat namun secara intuitif memuaskan dari gagasan tentang prosedur yang efektif. Apa yang gereja sebut dapat dihitung secara efektif fungsi dalam arti seluas mungkin, ternyata setara untuk mendefinisikan dasarnya kelas proses yang sama dalam makalah aslinya. Turing menetapkan kesetaraan gagasannya tentang prosedur efektif dengan mesin otomatisnya, dalam kurung mesin min A, yang sekarang disebut dengan mesin Turing. Turing kemudian menunjukkan kesetaraan formal mesin Turing dengan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan. Formalisme, di mana gereja dan Kleene pertama kali bekerja pada tahun 1931 sampai dengan 1934, dan formalisme di mana gereja pertama kali menyatakan tesisnya pada tahun 1934.
secara pribadi dan tidak resmi kepada Gödel. The Gereja Turing tesis menyatakan bahwa fungsi pada bilangan bulat positif secara efektif dihitung jika dan hanya jika dihitung. Akumulasi tradisi secara tidak resmi dalam Escheklen tahun 1952 telah mengubahnya menjadi tesis kompubilitas. Ada gagasan objektif tentang komputabilitas yang efektif. Argumen informan yang dikemukakan Turing dalam makalahnya pada tahun 1936 sama jernihnya dan meyakinkannya seperti dulu. Bagi kami tampaknya itu adalah pengantar terbaik untuk subjek ini, dan kami menunjuk pembaca ke tulisan expositoris superior ini. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untaian atas suatu alfabet T. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping tak terhingga. Di sini ada tuple yang menjelaskan tentang mesin Turing. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 tuple. Yaitu yang pertama, di sini terdapat 10 kotak yang berisikan pagar A, B, AA, B, AAA, H. Dan di bawah kotak tersebut ada segitiga yang bernamakan head. Dan di bawah head terdapat finite state control. Di sini saya akan menjelaskan tentang tab, head, dan finite state control itu apa. Tab itu tempat diletakkan inputan atau berupa kata atau untaian yang bisa disebut dengan letaknya kata-kata, atau kita ingin memulai inputan baru yaitu dimulai dengan tab. Yang kedua, head, membaca dan menulis sel pita mesin Turing bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Head itu bisa dibilang otaknya dari tab yang bisa menggerakkan program. Yang 7 kotak itu menjalankan ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga ada finite state control atau bisa disebut dengan FSC. Otaknya dari TM diimplementasikan dalam algoritma pengenal kalimat. Dan dia otaknya dari tab dan head tersebut, yaitu finite state control atau bisa disebut dengan FCH. Sekian penjelasan dari pengertian mesin Turing, sejarah mesin Turing, dan beberapa tuple mesin Turing yang saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya yaitu mekanisme kerja mesin Turing yang akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Opik. Terima kasih. Oke Pandi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang aksi atau mekanisme dari mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Dan yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Seperti bisa dilihat contoh gambar di samping. Nah, cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. 1. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. 2. Gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. 3. Gerakan simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. 4. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol E. 5. Geser head ke kanan dan akan diperoleh 0 paling kiri. Kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, Turing masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali.
Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Nah, dan terakhir kesimpulan dari string tersebut dikenali oleh mesin M. Dari penjelasan barusan, terlihat ada 4 modus yang berbeda dari mesin Turing. Bisa dilihat. Status A, aksi jumpa 0 menemukan simbol 0. Status B, cari 1 mencari simbol 1 ke arah kanan. Status C, cari X mencari simbol X ke arah kiri. Status D, aksi sisa memeriksa simbol yang tersisa pada kita masukkan. Dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau status dapat berbeda-beda. Perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing mengenai 0 pangkat N atau 1 pangkat N ditunjukkan pada label berikut. Cara membaca dari tabel di samping adalah, misalkan dalam status A, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke status B, mengganti simbol 0 dengan X dan menggerakkan head ke kanan. Nah, berikut adalah notasi yang lebih ringkas dari triple. Dalam kurung Q, A dan D menyatakan aksi mesin berubah ke status Q, menuliskan simbol A dan menggerakkan head ke arah D. Oke, sedikit penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lydia. Bisa dilihat di sini ada tabel, fungsi transisi, dan di sini juga ada diagram fungsi transisi. Dan di sini juga untuk soalnya maksudnya adalah kita transformasikan dari tabel fungsi transisi ke diagramnya. Nah, untuk caranya sendiri kita harus tahu nih apa saja yang diketahui. Yang pertama bisa kita lihat di tabelnya itu yang diketahui pertama itu key atau jumlah stepnya. Jumlah stepnya ini terdiri dari 7 buah step. Apa aja sih? Yaitu dari key 0 sampai dengan key 6. Terus untuk inputannya 0,1 S nya. Terus untuk G nya 0, 1, dan B. Terus key 0 atau step yang pertama kali dimulai start yaitu key 0. Di sini bisa dilihat, di sini adalah key 0 startnya. Ya, dari sini ya kita lihat key 0, terus kita transformasikan ke sini. Terus untuk B-nya itu adalah blank. Nah, kita mulai ya penjelasannya. Terus untuk membuat ini semua, tabel ini semua, ini sudah saya buat tabelnya. Kita bisa menggunakan tools yang berada di sini. Nah, terus untuk itu pertama kita lihat dulu dari stepnya key 0 dengan inputan 0 dan nilainya blank. Kita lihat yaitu adalah dia mengarah ke key 1. Key 0 mengarah ke key 1 dengan inputannya 0 dan bernilai blank. Di sini kita mengarahnya ke R. R itu adalah right. Berarti dia ke arah kanan. Untuk selanjutnya bisa kita lihat dari key 0 mengarah key 5 dengan inputan 1 dan dia bernilai 0, dia mengarah ke kanan. Nah, kita lihat ya. Key 0 mengarah ke key 5. Nih, bisa dilihat. Lalu inputannya adalah 1. Inputannya 1 dan nilainya blank. Dan ini mengarah ke kanan. Terus blanknya ini tidak ada ya. Terus langsung ke key 1. Key 1 dengan inputannya 0 mengarah ke key 1. Key 1 dengan inputan 0 mengarah ke key 1. Berarti dia mengarah ke dirinya sendiri. Berarti simbolnya lingkaran.
atau sejenisnya ya, seperti lingkaran. Nah, sini kan dia berarti 0. Ini kita lihat inputannya, terus dengan nilainya blank, terus juga ini mengarah ke sebelah kanan. Lalu sudah selesai. Terus Q1 dengan inputannya 1 mengarah ke Q2. Kita lihat nih, Q1 mengarah ke Q2, terus inputannya 1, terus juga nilainya 1 mengarah ke kanan ya. Lihat ya, bisa dilihat yang mengarah ke Q2 dari Q1 bisa dilihat ini. Lalu ini sudah ya, berarti sini Q1 sudah selesai. Terus untuk Q2 kita lihat state Q2 mengarah ke Q3 yang pertama dengan inputannya 0. Kita lihat untuk Q2 yang mengarah ke 3 dengan inputan 0 dengan nilainya 1, dia mengarah ke left, berarti ke kiri, sebaliknya dari yang tadi ya. Lalu untuk selanjutnya kita lihat Q2 yang inputannya 1 mengarah ke Q2, berarti ke dirinya sendiri. Seperti ini bisa dilihat. Terus inputannya 1, nilainya 1, inputan 1, nilai 1, dia mengarah ke arah kanan. Selanjutnya untuk Q2 yang blank dengan nilai blank, dia itu dengan inputan yang blank, dia mengarah ke Q4. Kita lihat ya, dari Q2 terus mengarah ke Q4. Nah, ini bisa dilihat ya, nilainya blank, inputannya blank, terus mengarah ke kiri. Terus untuk selanjutnya, berarti udah selesai ini Q2. Selanjutnya adalah Q3. Dia itu Q3 mengarah ke Q3 atau ke dirinya sendiri. Berarti bisa kita lihat Q3 mengarah ke Q3 ke dirinya sendiri. Terus ini dengan inputannya 0 dan nilainya 0, terus mengarah ke sebelah kiri ke sini. Lalu selanjutnya adalah Q3 mengarah ke Q3, dia mengarah ke Q3 lagi nih ke dirinya sendiri. Berarti kan ada dua ya, yang dia mengarah ke dirinya sendiri, atau Q3 mengarah ke Q3. Jadi untuk itu kita hanya membuat arah panahnya hanya satu saja, tidak usah dua, tapi cukup untuk nilainya dan inputannya itu 2 kali, serta arah panahnya atau left right-nya itu kita 2 kali juga. Jadi ada yang inputannya yang pertama dan ada yang kedua. Nih bisa dilihat seperti ini. Ini yang keduanya ya, bisa kita lihat yang keduanya. Terus selanjutnya Q3 mengarah ke Q0, inputannya adalah blank dan blank, nilainya juga. Nah, ini mengarah ke arah kanan. Selanjutnya untuk Q4 yang mengarah ke Q4 atau ke dirinya sendiri dengan nilai dan inputannya 0, terus dia mengarah ke sebelah kiri. Nah, ini bisa dilihat Q4 ya, ke dirinya sendiri nih, bisa dilihat di sini. Dia nilainya adalah 0 dan inputannya 0 dan dia mengarah ke kiri. Lalu selanjutnya Q2 yang inputannya adalah 1. Inputannya 1, dia inputan 1 nilainya blank, di sini bisa dilihat. Terus dia ke arah kiri. Selanjutnya untuk Q4 yang bernilaikan dengan inputannya blank, dia mengarah ke Q6. Ini kita bisa lihat ya, dari Q4 mengarah ke Q6. Di sini inputannya dan bisa dilihat juga untuk nilainya, dan dia mengarah ke kanan. Untuk selanjutnya Q5 mengarah ke Q5 atau ke dirinya sendiri. Di sini bisa dilihat stepnya ya. Q5 mengarah ke dirinya sendiri atau ke Q5, step Q5. Ini bisa dilihat dengan dia inputannya 1 dan nilainya adalah blank.
dia mengarah ke arah sebelah kanan. Nah, ini bisa dilihat mengarah ke arah sebelah kanan. Selanjutnya, Q5 dia mengarah ke Q5 atau ke dirinya sendiri kayak seperti tadi ya, seperti Q3 nih, ada 2, berarti dia mengarah ke dirinya sendiri. Terus dia juga nilainya adalah blank ya, terus dengan inputannya 1 mengarah ke kanan. Selanjutnya Q5 yang mengarah Q6 dengan inputannya blank, di sini bisa dilihat, dan nilainya juga blank. Di sini bisa dilihat ya, dia mengarah ke arah kanan. Nah, sudah, akhirnya selesai semua dari fungsi transisi ini. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh, salah satu contoh yang dari dia pertama kali dari tabel dan terus juga transformasikan ke diagram. Jadi caranya kurang lebih seperti ini, dan untuk tools-toolsnya kita bisa menggunakan di sini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab ketiga, yaitu contoh kasus implementasi mesin Turing. Kita ambil dari analisis potensi profiling basis keyword dari Sasbus. Sasbus ini, nah apa itu Sasbus? Sasbus merupakan startup yang menyediakan platform berupa solusi layanan marketing bisnis berbasis teknologi IT yang memungkinkan pengguna melakukan proses marketing secara otomatis dan tertarget berdasarkan keyword dan zona wilayah tertentu pada media sosial Twitter. Sasbus ini bekerja dengan menerapkan konsep analisis keyword pada media sosial Twitter untuk mendeteksi beberapa sampling pembicaraan terakhir dari pengguna dan selanjutnya dianalisis agar diketahui apakah pengguna Twitter tersebut pernah melakukan pembicaraan terkait konteks keyword yang dicari. Kasus analisis keyword dalam sistem Sasbus ini dapat digambarkan dengan menggunakan konsep mesin Turing. Karena pada prinsipnya, analisis keyword merupakan sebuah permasalahan yang decidable. Dalam pembahasan kali ini, akan dilakukan pemodelan terkait analisis profil basis keyword dalam Sasbus dalam bentuk mesin Turing. Mesin Turing yang dirancang akan menggunakan perilaku sistem Sasbus dalam mengekstraksi penggalan kalimat menjadi beberapa subkata untuk kemudian dilakukan proses keyword matching. Keyword matching itu adalah pencocokan kata kunci. Selain itu, mesin Turing juga digunakan dalam menilai score of interest atau SOI dalam beberapa buah sampling conversation sebagai pengguna di media sosial Twitter. Itu salah satu penggalan kata ya, penggalan kalimat. Itu contoh sampingnya. Contoh sampling pembicaraan pengguna Twitter dengan keyword majemuk, keyword dengan kata dua ya. Pengen makan, karena ada dua kata jadi menambahkan keyword majemuk. Selanjutnya, dalam proses analisis profiling basis keyword dalam Sasbus mendapat 3 tahapan. Lihat skemanya. Ini tahapan pertama. Tahapan pertama adalah melakukan pengambilan sampling pembicaraan. Tahapan kedua adalah mengekstraksi setiap pembicaraan menjadi penggalan kata untuk selanjutnya dilakukan proses keyword matching, mencocokkan kata kunci terhadap pembicaraan tersebut. Jadi dari tahapan pertama kita mengambil sampling atau contoh pembicaraan, kita mengekstraksinya ke beberapa subkata. Masuk ke tahapan ketiga adalah menghitung scope of interest atau nilai ketertarikan pengguna yang dilakukan sampling terhadap keyword yang digunakan. Semakin tinggi nilai SOI atau score of interest, semakin tinggi juga potensi pengguna tersebut sebagai target marketing yang tepat. Dari 3 proses tahapan di atas, tahapan ini tahapan pertama dapat dieksekusi menggunakan teknologi streaming API di Twitter.
Sedangkan tahapan kedua, yaitu mengekstraksi dan menghitung, akan dijadikan fokus pembahasan utama dalam video kali ini untuk mengimplementasikan kedua tahap tersebut menjadi suatu model mesin Turing. Sebagai contoh, kita ambil ilustrasi sampling atau contoh dari 3 pemberi pencerahan dari 2 orang pengguna Twitter, pengguna A dan pengguna B. Pengguna A dapat kalimat contoh sampling, pengen makan nih, lapar. Yang kedua juga, hari ini harus pergi sekolah padahal pengen. Dengan keyword yang sama, pengen. Yang ketiga, padahal lagi banyak tapi pengen juga, dengan keyword yang sama. Lanjutkan dengan pendapat B. Pendapat B itu dengan contoh selamat pagi semua. Yang kedua, pengen makan sih tapi takut gendut, dan seandainya jadi asik juga. Kita dari contoh dua pengguna ini, kita ambil satu pembicaraan yaitu pengen makan apa nih. Kita masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu mengekstraksi. Mengekstraksi itu menjadikan penggalan kalimat tersebut menjadi sebuah sub kata. Di setiap kata itu dipenggal dari yang awalnya pengen makan ini, jadi setiap kata dipindah pengen makan nih, lapar. Hasil ekstraksi inilah yang selanjutnya akan digunakan dalam proses keyword matching atau pencocokan kata kunci. Proses pencocokan kata kunci dapat dikategorikan ke dalam 2 kemungkinan kasus. Kasus yang pertama, kata kunci merupakan kata tunggal. Ini contoh tadi, angka kita sudah ambil mengekstraksinya, lalu kita cocokkan. Angka pertama ini ada pengen, kata kunci pengen. Dan ini makan.